Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, para jamaah, teman-teman Indonesia, a'azanillah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid hafizahullah taala, di mana pada kesempatan kali ini beliau mengulas seputar faedah dari penyakit, atau lebih tepatnya mungkin kita katakan hikmah, ya, hikmah dari penyakit. Beliau menyampaikan beberapa faedah atau hikmah dari sakit yang menimpa seorang hamba, dan insya Allah saya akan sampaikan beberapa tambahan, ya. Dan kehidupan kita sebagaimana kita ketahui bersama, ya, tidak lepas dari yang namanya penyakit, ya. Sehat sakit, sehat sakit, sehat sakit. Apalagi ya di pergantian musim dingin, atau di musim dingin ini tidak sedikit kita mengetahui, ya, sebagian dari kita yang terkena apa kita katakan flu musiman, ya, batuk-batuk, ya, dan penyakit-penyakit ringan yang lainnya. Di satu sisi juga bisa jadi di antara kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, ya, ada yang sedang sakit, sehingga memang kita butuh mengulang dan terus mengulang kembali, ya, memurajaah kira-kira apa saja faidah ataupun hikmah dari penyakit yang Allah timpakan pada seorang hamba. Banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak faidah yang Allah berikan, Allah turunkan kepada seorang hamba. Ya, di antaranya saya akan menyebutkan secara acak, ya, sebagian yang beliau sampaikan, sebagian tambahan dari saya. Di antaranya agar kita kembali mengingat bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang maha kuasa, sedangkan manusia itu amatlah lemah. Nah, ini kita harus memahami hal ini. Allah ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuat, maha kokoh, fa'alu lima yurid, maha melakukan apa yang dia kehendaki, ya, yaf'alu ma yasha, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Itulah Allah. Apa yang dia kehendaki untuk jadi maka akan jadi. Sebaliknya, apa yang kita kehendaki, seluruh manusia seandainya menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, sementara Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan jadi, ya. Jadi agar kita mengingat kembali bahwa segala sesuatu termasuk musibah ataupun penyakit yang menimpa seorang hamba itu atas kehendak Allah, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Adapun kita lemah, kita memiliki kehendak, kita memiliki keinginan, namun di bawah keinginan Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ingin sehat selamanya, namun ternyata, ya, Allah berikan kepada kita sakit, yang dari situ, ya, banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak faedah yang bisa kita ambil darinya. Nah, ini yang pertama, agar hamba ingat kembali pada Allah, ya, agar hamba ingat kembali kepada Allah. Kemudian di antaranya pula penyakit mengingatkan kita, ya, atau penyakit itu dapat menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Penyakit itu, ya, dapat menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha segala sesuatu, mudah bagi Allah untuk memberikan apa yang dia kehendaki bagi hamba, baik yang baik atau yang buruk, atau sesuatu yang nampak buruk padahal hikmah dan pelajaran di balik itu sangat baik, sangat indah, ya, seperti sakit ini, ya. Dan sekaligus ini mengingatkan kita bahwa ketika di dunia Allah memberikan pada kita penyakit, baik yang ringan ataupun yang berat,
ya maka mudah bagi Allah untuk menyiksa hambanya kelak di akhirat, ya, dari alam kubur yang merupakan permulaan dari kehidupan akhirat hingga sampai ke dalam neraka. Ya, mudah bagi Allah untuk menyiksa hambanya. Ya, dan ketika orang sakit tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa apa? Diam, tidak bisa beraktivitas normal seperti biasa. Kondisinya semakin lemah, kondisinya semakin banyak terhalang dari melakukan aktivitas kesehariannya. Ya, semestinya kita ambil pelajaran dari ini semuanya, ya, bahwa Allah yang mudah memberikan pada hamba, bahkan sangat mudah baginya untuk memberikan apa saja yang diinginkan oleh hamba. Di satu sisi juga sangat mudah bagi Allah untuk memberikan sesuatu yang dibenci oleh hamba. Kemudian, sebagaimana di antara pelajaran, faedah ataupun hikmah di balik penyakit adalah sebagai pelebur dosa, ya. Sebagai pelebur dosa. Apabila hamba itu sabar, ya, apabila hamba itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya insyaallah taala Allah akan memberikan pahala padanya. Makanya di antara doa yang kita berikan pada orang yang sakit apa itu? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, tahur insyaallah. Ya. Apa artinya tahur? Ya, menjadi pembersih diri, penyuci diri dari segala kotoran, ya, dari segala dosa. Insyaallah dengan izin Allah. Rasul mengatakan ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala gham hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim, ya, baik itu kelelahan, ya, keletihan, kemudian penyakit, kemudian kesedihan, gundah gulana, gangguan atau sesuatu yang menyesakkan hati, sampai-sampai duri yang dia injak, ya, melainkan Allah akan menghapuskan dengan semua itu kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Nah, ini sekali lagi apabila seorang dia sabar dalam menghadapinya. Rasulullah SAW juga mengatakan, tadi hadis sahih riwayat Bukhari, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Bala, ujian, cobaan, ya, termasuk penyakit diantaranya itu akan terus menimpa hamba, ya, baik mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, pada dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak memiliki sedikit pun kesalahan, ya, sedikit pun dosa, ya. Nah, ini kesempatan, ya, untuk meraup kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta hanya satu saja, apa itu? Sabar, ya. Teori sabar mudah, ya, belajar mudah. Namun untuk prakteknya yang ini butuh apa? Butuh kesabaran, ya. Sabar dalam praktek sabar, yaitu itu butuh kesabaran. Kemudian di antara hikmah, pelajaran atau faedah dari penyakit adalah untuk meninggikan derajat. Untuk meninggikan derajat. Rasulullah SAW menjelaskan innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dzalik hatta yuballighahu al-manzilata allati subiqat lahu minallahi ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba apabila memang dia ditakdirkan memiliki kedudukan tertentu, derajat tertentu yang tidak bisa digapai dengan amalannya, ya, maka Allah akan memberikan cobaan pada hamba tersebut, pada jasadnya atau dirinya, pada hartanya, pada anaknya. Kemudian Allah akan memberikan kesabaran kepadanya, ya, dalam menghadapi cobaan itu sampai Allah benar-benar menyampaikannya atau mengantarkannya kepada derajat atau tingkatan yang telah Allah tuliskan baginya, ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa penyakit merupakan cara Allah untuk meninggikan derajat seorang hamba. Dan dalam menggapai ketinggian derajat itu bisa dengan dua cara, dengan beramal soleh atau, ya, sabar ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang ada yang tidak bisa melaksanakan ketaatan yang banyak sebagaimana mungkin teman-teman atau orang yang lainnya. Ya, karena dia ternyata kehidupannya sibuk dengan cobaan dan cobaan, ya, ujian, penyakit,
atau semacamnya. Ya, tapi dia bisa sabar. Yang belum tentu kesabaran tersebut bisa dilakukan oleh orang yang rajin beribadah, ya. Makanya kemudian dengan kesabaran tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Ketika dia bersikap sabar, maka Allah angkat derajatnya. Selanjutnya, di antara faedah pelajaran ataupun hikmah di balik penyakit, bahwa semua itu sebagai peringatan, sebagai pengingat dan teguran, ya, agar hamba itu ingat, agar hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un, dan kami berikan cobaan pada mereka dengan kebaikan, ya, dan dengan keburukan agar mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang ketika mendapatkan suatu cobaan, musibah, ya, dia rajin menyambangi masjid, ya. Atau kalau tidak bisa ke masjid, ya karena dia sakit di rumah terus, maka dia kalau punya harta akan rajin ngamal, yaitu berbagi, bersedekah, memberi hadiah pada orang-orang. Meskipun terkadang kalau sudah sehat lagi sudah mulai jauh gitu, ya. Dan ini bisa kita saksikan. Terkadang mungkin terjadi juga pada diri kita. Ya, kita merasakan hal tersebut. Ya, atau kalau tidak, terkadang seandainya seseorang itu dalam keadaan lemah, dia pengen melakukan banyak sesuatu. Ya Allah, kalau saya sehat full, pengen ini, pengen itu. Allah berikan kesehatan, hilang semuanya, ya. Nah, ini manusia, ya. Makanya sungguh beruntung ketika seorang hamba, ya, dia mengharap atau berharap untuk melakukan sesuatu, kemudian ketika Allah berikan kesempatan, dia benar-benar melakukannya, ya. Nah, ini agar atau semua itu menjadi pengingat atau teguran dari Allah agar mereka kembali. Di antara hikmahnya juga bahwa penyakit adalah tanda cinta Allah kepada hamba, ya, tanda cinta Allah kepada hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, wa man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat atau falahu sukhtu. Kata beliau, sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan beratnya cobaan. Dan sungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian pada mereka. Allah akan menurunkan atau memberikan cobaan pada mereka. Maka barang siapa yang ridha, baginya keridhaan dari Allah, dan siapa yang murka, siapa yang berkeluh kesah, ya, siapa yang murka Allah, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin berat cobaan, semakin berat ujian, maka pahalanya semakin besar, ya, kalau dia sabar. Dan di satu sisi juga ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Kemudian selain daripada itu juga bahwa hikmah atau pelajaran ataupun faedah dari penyakit adalah tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Ya, ada dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ya, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan berikan padanya cobaan. Ya, di antaranya dengan penyakit, ya, di antaranya dengan penyakit. Kemudian di antaranya juga adalah pahala tanpa batas. Ya, ini bagi orang yang sabar dan dalam menghadapi takdir Allah tersebut, ya, penyakit, cobaan dan semacamnya, itu adalah kesempatan bagi hamba untuk bersabar, ya, kesempatan bagi Allah untuk bersabar. Dan bagi orang yang sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, hanyalah orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, jadi hanya orang sabar. Orang ketika melaksanakan ketaatan dia sabar. Orang ketika meninggalkan kemaksiatan dia sabar. Orang ketika mendapatkan takdir Allah yang buruk dia sabar. Ya, maka ini pahala bagi mereka. Ya, termasuk diantaranya orang ketika mendapatkan cobaan.
dengan penyakit atau sebagainya, ya, maka dia sabar. Atau demikian pula ya dalam momen-momen yang lainnya, yang mana ketika dia sabar, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala tanpa batas. Ya, ini kemuliaan tentu saja bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuk sabar. Kemudian sebagaimana ya yang terakhir, sebagaimana di antara faedah pelajaran dan hikmah dari penyakit adalah sebab masuk surga, ya, bahwa amalan itu, bahwa hal tersebut ya adalah sebab seorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya, masukkan dalam surga, ditinggikan derajatnya, diberikan pahala tanpa batas, ya, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Pernah ada seseorang, ya, seorang wanita yang berkulit hitam. Pada saat itu dia ini datang kepada Rasulullah SAW, ya, dia mengeluhkan suatu penyakit, ya, kemudian kata Rasulullah SAW, kalau kamu sabar, ya, maka bagimu surga, tapi kalau kamu mau saya doakan, saya akan doakan, ya, kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian karena mendengar keutamaan dari hal tersebut, akhirnya dia lebih memilih untuk apa? Untuk sabar, ya, lebih memilih untuk sabar. Tapi kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku terkadang auratku tersingkap, ya, kalau aku sedang terkena penyakit tersebut, ya, kemudian akhirnya mohon doa kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratnya. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan wanita tersebut, ya. Namun untuk kesembuhan, wanita itu tetap memilih untuk apa? Untuk bersabar, ya. Ini adalah calon, ya, salah satu calon penghuni surga, wanita yang berkulit hitam. Bahkan ada seorang sahabat, saya lupa siapa, Ibnu Abbas atau siapa, ya, yang berkata pada temannya, ya, sahabat atau tabi'in, ya, maukah kamu aku tunjukkan, ya, seorang wanita calon penghuni surga, yaitu wanita tersebut, ya. Kemudian menceritakan hadis yang baru saja kita sampaikan tadi. Nah, ini ikhlas sekalian menunjukkan bahwa penyakit, ya, kalau kita sikapi dengan kebaikan, ya, mengharap pahala dari Allah, kita sabar terhadapnya, maka ini adalah sebab kebaikan yang melimpah, ya, sebab kebaikan yang melimpah. Tanpa terasa seseorang ketika tertimpa suatu penyakit yang ringan atau yang berat, ya, dia sabar, maka dia menabung banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menabung banyak kebaikan, ya, yang dia tidak tahu sebanyak apa, ya, yang kemudian hal tersebut akan ditunaikan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, makanya, ya, yang terakhir yang perlu disampaikan bagi orang yang tertimpa suatu penyakit, ya, atau musibah apapun, maka hendaknya dia bersabar, ya, dan memohon pahala pada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala, terus memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga memperbanyak zikir, ya, tobat dan istighfar, ya. Kemudian tetap melakukan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban sebagaimana yang memang wajib dia amalkan, ya, berusaha untuk terus memperbanyak amal saleh, ya. Dengan demikian insyaallah dia mendapatkan keutamaan tersebut, ya, biidznillah taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan, ya, dari terjemahan khutbah Jumat pada kesempatan kali ini, ya, beberapa faedah hikmah ataupun pelajaran dari penyakit dengan beberapa tambahan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran.